Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa menyerahkan seluruh kehidupan kita, sehingga firman itu membimbing, mengajari, dan membentengi hidup kita setiap waktu. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami bersyukur berterima kasih kepadamu Bapa, atas segala kehidupan yang Kau berikan bagi kami. Kami bersyukur buat berkat-Mu yang berkelimpahan bagi kami. Kami bersyukur Engkau masih mengizinkan kami hidup pada saat ini. Kiranya hidup kami boleh kami pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Berfirmanlah Engkau Tuhan pada saat ini, karena kami sudah siap mendengarkan Engkau. Dan biarlah Roh-Mu mengajari menuntun kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan harian bagi kita pada hari ini, yaitu yang tertulis di dalam Rom 6 ayat 13. Demikian dikatakan, dan janganlah kamu menyerahkan anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang yang dahulu mati, tetapi sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Demikian firman Allah. Banyak orang yang mengaku diri sebagai orang Kristen, pengikut Tuhan, tapi hati dan arah hidupnya tidak seperti mengikut Tuhan. Justru hidupnya memuaskan kedagingan dan menyenangkan hatinya, sehingga tujuan hidup yang sebenarnya tidak jelas di dalam hidupnya. Tujuan hidup orang percaya atau pengikut Kristus adalah untuk menyenangkan hati Allah. Supaya ini bisa terwujud, maka Yesus Kristus datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia dari dosa dan kematian. Dengan kasih karunia Tuhan yang sangat melimpah, manusia dibebaskan dari dosa. Hidup kita menjadi baru oleh pembaharuan anugerah Allah. Manusia yang sudah dibaharui masuk kepada kehidupan baru. Oleh karena itu Paulus menasihati supaya memberi hidup dirinya, tenaga, pikiran, talenta, dan tubuhnya sepenuhnya untuk melakukan hal-hal yang menyenangkan Allah saja. Ketika tidak lagi menyerahkan anggota tubuh kita untuk dikendalikan dan dipakai oleh iblis, maka kita mampu memberikan hidup kita kepada Allah. Oleh karena itu, hidup kita tidak dibujuk atau ditipu oleh iblis, tidak juga dikontrol oleh kedagingan kita. Kita sebagai untuk dipakai sebagai alat kejahatan. Tapi kita hanya boleh punya satu Tuhan atau majikan, yaitu Allah yang sudah menebus kita dan bukan iblis yang sudah kalah. Dengan karya penebusan kita menghasilkan hidup yang berbuah dan menanggalkan hidup lama. Seluruh anggota tubuh kita dipakai untuk tujuan yang baik, yang biasa mencela, menjadi menghibur dan memberi semangat. Yang biasa malas, maka akan rajin dan suka menolong. Yang biasa serakah dan mementingkan diri sendiri, kini bermurah hati dan suka berbagi, dan berusaha mengerti posisi orang lain. Orang percaya harus berhikmat dan tidak membiarkan hidupnya sia-sia di tengah-tengah dunia ini, tetapi berguna di bumi dan di dalam kehidupan kekekalan nantinya. Oleh karena itu, biarkanlah hidup kita diserahkan seluruh anggota tubuhnya kepada Allah saja, menjadi senjata-senjata kebenaran, yaitu melakukan hal-hal yang baik, yang berkenan di hadapan Tuhan, dan yang boleh menyenangkan hati Tuhan. Karena kita mati bersama dengan Kristus dan sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus. Oleh karena itu, hidup kita juga adalah bangkit bersama dengan kehidupan bersama Kristus. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, ajar kami Tuhan
untuk memberi diri dipakai oleh Roh-Mu menjadi senjata kebenaran dan hidup berguna sekarang dan yang akan datang, dan boleh menyenangkan hati Tuhan di dalam sepanjang kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.